Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? This actually I will explain the maintenance observation text I took in the archive building of the BLM laboratory. Oke, untuk company yang saya ambil yang paling parah itu pintu kayu gedung L5 Lebim. Untuk identifikasi kerusakannya itu untuk ukuran komponen bangunannya 120 kali 210, masing-masing non pintu memiliki lebar 20 cm, ada dua pintu. Untuk ukuran komponen bangunan yang perlu mendapat perawatan dua-duanya juga untuk dengan ukuran 120 kali 210 cm, yang masing-masing daun pintu memiliki lebar 60 cm. Lalu untuk identifikasi kerusakan berdasarkan standar, yaitu dengan kayu keropos yang sudah tidak kencang dan kaca yang sudah usang. Lalu untuk perencanaan perawatan meliputi untuk perencanaan perawatan meliputi yang pertama metode perawatan berdasarkan referensi, yaitu siapkan bahan dan alat. Pastikan memiliki semua bahan dan alat yang diperlukan termasuk kusen baru, engsel, skrup, dan isolasi. Lalu gunakan alat seperti bor, obeng, dan besi kayu atau karet untuk membantu dalam pengerjaan. Lalu hapus pintu lama, lepaskan semua engsel dan aksesoris dari pintu lama, keluarkan pintu lama dari kusennya dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan pada kusen atau struktur sekelilingnya. Yang ketiga, periksa kusen. Periksa kondisi kusen untuk memastikan tidak ada kerusakan signifikan. Jika kusen rusak, mungkin perlu mengganti kusennya juga. Lalu periksa kusen sudah, langsung ada pasang kusen baru jika ada kerusakan. Pasang kusen baru ke tempat yang telah disediakan, pastikan posisinya lurus dan tegak. Lalu gunakan silen atau mortar untuk menguji kusen ke dinding dan mencegah kebocoran. Lalu masukkan daun pintu baru. Untuk caranya itu masukkan daun pintu baru ke dalam kusen yang telah terpasang. Pastikan ada ruang kosong sekitar 3-5 mm untuk memfasilitasi gerakan pintu tanpa adanya gerakan yang berlebihan. Untuk pasang aksesoris engsel, yaitu pasang engsel baru ke kusen daun pintu, pastikan posisi engsel sesuai, lalu ada rod roda atau rel, pasang rod roda atau meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas pintu, dan ada juga biasa dipakai handle atau door closer, pasang handle dan door closer untuk mempermudah operasi pintu. Untuk yang terakhir ada ulangi pengujian dengan coba pintu untuk memastikan engsel sudah berfungsi dengan baik dan pintu dapat dibuka tutup dengan lancar. Lalu juga ada lakukan penyesuaian jika diperlukan agar pintu bergerak dengan sempurna tanpa gesekan atau suara berisik. Lalu yang keempat ada lokasi waktu perawatan. Untuk pengerjaan bisa dilakukan setelah jam kerja, setelah jam kerja selesai atau di hari libur kerja. Pintu membutuhkan waktu sekitar 120 menit, dan untuk tahap terakhir finishing dan pengecekan membutuhkan waktu 60 menit. Lalu di sini ada biaya perawatan atau RAB. Eh, spesifikasi produknya yang kita akan ganti itu kusen aluminium EKK 3 inch dengan warna silver untuk harganya 110.000. Lalu juga ada daun pintu aluminium 3 inch model swing dengan harga 3 juta.
Lalu ada merek Trusco stainless steel but Hintel S500B dengan 2 pieces itu engselnya 250.000 mendapatkan 2 pieces. Lalu ada kunci pintu sliding aluminium atau gagang biasa disebut dengan harga 100.000. Lalu juga ada skrup tambahan yang belum saya masuki. Biasanya di sekitar harga dengan satu box itu 50 sampai 100.000. Lalu untuk pelaksanaan perawatan, orang yang melaksanakan perawatan itu tukang dan juga pengawas untuk pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme perawatan, yaitu ada kontraktor, pemilik, petugas kebersihan, petugas maintenance, ahli teknis, dan ahli konsultasi rumah. Untuk komunikasi antar pihak, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan hasil perawatan, perencanaan dari pemilik bangunan atau rumah dan tim ahli konsultasi bangunan atau rumah harus berkomunikasi untuk menentukan prioritas perawatan dan target yang ingin dicapai. Yang kedua, petugas maintenance harus berdiskusi dengan produsen atau pemasok material untuk memastikan spesifikasi material yang cocok dan metode pemeriksaan yang efisien. Yang ketiga, ada kontraktor dan tim ahli teknis harus sepakat tentang jadwal kerja, tanggung jawab masing-masing, dan standar kualitas yang diharapkan. Untuk pelaksanaannya, petugas maintenance harus melakukan komunikasi harian dengan kontraktor dan tim ahli teknis untuk memastikan progres pekerjaan sesuai rencana. Lalu ada tim ahli teknis harus melaporkan progres harian kepada pemilik bangunan atau rumah dan tim ahli konsultasi bangunan atau rumah untuk memastikan bahwa semua tahap berlangsung lancar. Nah, tiga, jika masalah tertentu muncul, semua pihak harus berkomunikasi untuk menemukan solusi yang efektif dan cepat. Lalu ada tahap pemeriksaan. Setelah pekerjaan selesai, tim ahli teknis harus melakukan inspeksi final untuk memastikan bahwa pintu aluminium telah direparasi dengan baik dan berfungsi normal. Yang kedua, pemilik bangunan dan tim ahli konsultasi bangunan memberikan feedback tentang hasil perawatan dan evaluasi performa tim ahli teknis atau jasa servis yang bisa disebut untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Lalu ada semua dokumen terkait perawatan, termasuk foto dokumentasi sebelum dan setelah perawatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi future use. Lalu ada yang terakhir, tentang K3, mulai tahap perencanaan pelaksanaan pemeriksaan hasil perawatan. Perencanaan untuk komunikasi didiskusikan dengan pemilik, pastikan dan didiskusikan tujuan dan prioritas perawatan pintu aluminium dengan pemilik bangunan atau rumah. Ini akan membantu memfokuskan usaha pada area yang paling penting. Yang kedua, konfirmasi dengan pemasok, pastikan spesifikasi material dan metode pembersih yang cocok untuk pintu aluminium. Yang ketiga, buat rencana jadwal yang kerja yang detail termasuk tanggal pelaksanaan, jam kerja, dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Lalu untuk ada tahap pelaksanaan untuk risiko dan bahaya untuk petugas pemeliharaan, pembersihan debu pada kusen dan pintu aluminium. Yaitu yang pertama ada bahayanya inhalasi debu yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Untuk resikonya masalah pernapasan seperti asma atau iritasi saluran pernapasan. Untuk yang tingkat resikonya itu sedang, pengendaliannya itu gunakan APD dengan pastikan ventilasi baik. Untuk APD-nya itu masker debu, kacamata pelindung, dan sarung tangan kain. Lalu ada tahap terakhir pemeriksaan hasil perawatan, yaitu lakukan inspeksi final untuk memastikan bahwa kusennya sudah bersih dan berfungsi normal. Pastikan tidak ada bagian yang terlewatkan dan kusennya tidak mengalami gesekan berlebihan. Simpan dokumentasi ini untuk terjaga, simpan dokumentasi ini untuk setelah perawatan agar bisa dipakai untuk referensi future use. Ini akan membantu memonitor performa kusen dalam waktu panjang. Maybe that's all we can I say. More than apologies. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.